Who sent you? How much did they pay you? I didn't pay you enough. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ryan yang kala itu sedang berlayar di tengah laut. Diberitahu kalau Ryan ini adalah seorang pembunuh bayaran profesional berasal dari Amerika yang saat ini sedang berlibur di tengah laut. Ryan sudah sangat sumpek berada di kota, jadi ia memutuskan untuk berlayar ke tengah laut, hitung-hitung merefresh pikirannya. Tak lama setelah itu, mesin kapal Ryan harus mengalami kerusakan. Namun untungnya di sini Ryan sudah mendekati daratan. Ryan sama sekali tidak tahu di daerah mana sekarang ia berada. Jadi dengan cepat Ryan pun segera memantau daratan tersebut menggunakan teropongnya. Menyadari ada perkampungan di daratan itu, Ryan segera pergi ke sana menggunakan speedboatnya untuk memperbaiki spare part mesin kapalnya yang rusak. Sesampainya di sana, ternyata perkampungan itu berada di Indonesia, tepatnya di salah satu desa yang berada di Pulau Seribu. Ryan terus berkeliling desa untuk mencari bengkel yang bisa memperbaiki spare part mesin kapalnya. Setelah cukup lama berkeliling, akhirnya Ryan menemukan salah satu bengkel di sana. Halo? Ryan segera menanyakan kepada si pemilik bengkel apakah dia bisa memperbaiki spare part mesin kapalnya yang rusak. Si pemilik bengkel yang ternyata adalah Kang Mus mengatakan kalau ia bisa memperbaiki spare part tersebut tetapi dalam waktu 2 hari. Ryan yang tak ada pilihan lain, akhirnya ia pun menyetujuinya. Oke, today. Ketika Ryan berjalan, tak sengaja ada seorang bocil yang bernama Doni menabrak dirinya. Kemudian Doni mengatakan sebagai permintaan maaf karena telah menabrak Ryan, Doni akan mengantar Ryan berkeliling di desa ini. Hingga akhirnya Ryan pun meminta Doni supaya mengantarnya berbelanja bahan makanan untuk stok di kapalnya. Ketika mereka berbelanja, terlihat ada seorang perempuan cantik membawa anak kecil yang memanggil Doni. Donnie! You with my mom? Hello? Ternyata perempuan ini adalah ibunya Doni yang bernama Genti. Sedangkan anak kecil ini adalah adiknya Doni. Kemudian Genti bertanya kenapa Ryan bisa berada di sini. Ryan menjawab kalau dirinya berasal dari Amerika dan kapalnya terdampar di laut yang kebetulan dekat dengan desa ini. Genti yang merasa kasihan, ia pun mengajak Ryan untuk makan malam di rumahnya. Ryan yang kebetulan belum makan, tentu ia pun mengiyahkan tawaran dari Genti. Very welcome, Mr. Ryan. Ketika makan malam, Ryan menanyakan suami Genti yang dari tadi tidak terlihat. Genti pun menjawab kalau suaminya sudah lama meninggal akibat penyakit mematikan. Mendengar hal tersebut, Ryan menjadi lega karena dirinya bisa leluasa PDKT dengan Genti. Selesai makan malam, Ryan pun segera pergi untuk kembali ke kapal sebab kalau ia tidur di rumah Genti, takut sesuatu yang diinginkan akan terjadi. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ari. Terlihat di sana banyak sekali wanita-wanita culikan Ari yang akan ia kirim kepada bos mafia di Jakarta yang bernama Lee. Diberitahu kalau Ari dan para anak buahnya selalu menculik para wanita di desa setempat untuk dikirim kepada Lee lalu dijadikan wanita penghibur di Jakarta. Ari yang merasa wanita itu masih kurang, ia pun memerintah anak buahnya agar menculik lagi wanita yang lebih cantik dari wanita-wanita sandraannya. Siapa? Cari lagi yang cantik-cantik. Kamu masih akan saya. Keesokan harinya, para anak buah Ari datang ke desa lalu membawa paksa wanita-wanita di sana.
Di balik itu terlihat Doni yang sedang mengantar Rian berbelanja. Namun ketika Doni membawa belanjaan Rian, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil anak buah Ari yang sedang membawa wanita culikannya. Melihat hal tersebut, naluri pembunuh bayaran Rian mulai naik dan ia pun segera melempar mobil itu dengan batu hingga mengenai kaca spionnya. Para anak buah Ari yang tak terima, mereka pun keluar dari mobil lalu menghampiri Rian. Rian yang memang bukan orang sembarangan, dengan sangat tenang ia membawa mereka ke suatu tempat sepi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menyerang Rian dan kita lihat bersama. Meskipun Rian kalah jumlah, namun karena Rian adalah titisan John Wick, tentunya dengan sangat mudah ia mampu mengalahkan mereka bertiga. Setelah menghabisi 3 anak buah Ari, Rian langsung membawa Doni ke rumahnya untuk diobati. Namun ternyata di dalam mobil masih ada 1 anak buah Ari yang lain dan orang itu berhasil memotor Rian. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya Genti ketika melihat Doni yang sudah tak sadarkan diri dan baju Rian yang berlumuran darah. Di sini Rian pun segera mengobati Doni lalu menjelaskan semuanya kepada Genti. Kemudian Rian menanyakan siapakah para begundal itu. Genti menjawab kalau para begundal itu selalu datang setiap bulan untuk membawa paksa wanita yang ada di desa ini. Semua warga dan keluarga wanita-wanita yang diculik tidak ada yang berani melawan karena mereka sangatlah kejam. Jika sampai ada yang berani melawan, maka mereka akan langsung menghabisi keluarganya. Mengetahui itu semua, Rian sadar kalau sepertinya ia akan sedikit lama tinggal di desa ini. Di sisi lain, anak buah Ari yang tersisa sedang melaporkan semua kejadian tadi dan memberikan foto Rian kepada Ari. Kemudian Ari mengirimkan foto Rian kepada Lee, si bos mafia ini orangnya, dan mengatakan kalau orang ini telah mengacaukan bisnis mereka. Malam harinya Lee pun mengecek foto Rian di laptopnya. Setelah foto itu dicocokkan dengan foto orang yang selama ini Lee cari, ternyata Rianlah orangnya. Diberitahu kalau selama ini Lee sedang mencari seorang pembunuh bayaran yang dulu menghabisi orang tua Lee di depan mata Lee sendiri. Setelah lama mencari, akhirnya sekarang Lee menemukan orangnya, yaitu Rian. Kemudian Lee pun segera menghubungi Ari lalu memintanya agar menangkap Rian secara hidup-hidup. Alive. Berpindah ke Rian yang saat ini masih di rumah Genti. Menyadari kalau kelompok begundal Ari akan datang kembali untuk membalas dendam, Rian pun memasang Genti, Doni, dan adiknya sebuah alat pelacak. Kemudian Rian meminta Genti membawa Doni dan adiknya agar tidak tinggal di rumah ini untuk sementara waktu. Sementara dirinya akan kembali ke kapal untuk membawa persenjataannya. Sesampainya di dermaga, Rian yang mempunyai insting kuat, ia menyadari kalau saat ini ada sniper yang sedang mengintainya dan 1 orang yang mengikutinya. Di sini Rian dengan sengaja memasuki sebuah gubuk untuk menghindari si sniper dan menjebak orang yang mengikutinya. Sesampainya di sana, dengan cepat Rian mampu melumpuhkan orang yang mengikutinya itu. Rian bertanya siapakah orang yang telah mengirimmu. Namun karena orang itu tak mau bicara, tanpa pikir panjang Rian pun langsung menghabisinya. Kemudian Rian segera pergi ke kapalnya untuk mengambil semua persenjataannya. Setelah membawa semua senjatanya, Rian pun mendatangi sebuah penginapan lalu masuk ke suatu kamar. Ketika si pemilik kamar datang, ia dibuat kaget karena Rian sudah duduk sambil mendodongkan senjata. Ternyata si pemilik kamar ini adalah sniper yang kemarin mengintai Rian.
Terlihat si sniper sangat ketakutan ketika melihat Ryan yang sudah mendondongnya karena ia tahu betul bagaimana sepak terjang Ryan di dalam dunia kriminal. Di sini Ryan menanyakan siapakah orang yang memerintahnya. Karena ketakutan, si sniper mengatakan kalau orang yang memerintahnya adalah Lee, si bos mafia Jepang yang sekarang berbisnis di Indonesia. Lee sudah lama mencari Ryan karena ia ingin membalas dendam atas kematian kedua orang tuanya dulu. Ryan yang sudah mengetahui semua informasinya, tanpa basa-basi ia pun langsung menghabisi si sniper. She's the most beautiful thing. Malam harinya ketika Ryan akan mendatangi rumah Genti, tak sengaja ia melihat para anak buah Ari yang akan menyerangnya. Tanpa menunggu lama, Ryan balik menyerang satu persatu anak buah Ari. Setelah menghabisi para anak buah Ari, Ryan langsung mendatangi rumah Genti. Di sana betapa terkejutnya Ryan ketika melihat Genti yang sudah lemah berlumuran darah. Terlihat juga mereka meninggalkan satu ponsel di dinding rumah Genti hingga ponsel itu pun berdering. Ketika diangkat ternyata itu adalah Lee. Di sini Lee memerintah Ryan agar datang ke Jakarta dalam waktu 2 jam dan jika Ryan tidak datang maka Lee akan menghabisi Doni dan adiknya yang sudah diculik oleh Lee. Di sini Ryan pun menitipkan Genti kepada tetangganya agar segera diobati sementara dirinya akan segera pergi ke Jakarta untuk menyelamatkan Doni dan adiknya. Sebelum pergi ke Jakarta, terlebih dahulu Ryan mendatangi markas Ari. Di sana Ryan langsung menghabisi satu persatu anak buah Ari yang tersisa. Setelah itu barulah Ryan menemukan ruangan Ari. Tanpa kesulitan Ryan pun mampu menghabisi semua pengawal pribadi Ari lalu memojokkan Ari. Di sini Ari sempat memohon ampun kepada Ryan, namun Ryan yang tak ada kata damai, ia pun langsung menghabisi Ari dengan sangat brutal. Isn't torture, nor is it a lesson. Kemudian Ryan juga membebaskan semua wanita culikan Ari yang berada di sana. Setelah itu Ryan pun pergi ke Jakarta dengan menggunakan speedboat miliknya. Di tengah perjalanan Ryan menghubungi operator perusahaan yang menyediakan jasa sniper terbaik yang berada di seluruh dunia. Di sini Ryan berani membayar mahal asalkan ia dikirim sniper terbaik yang berada di Indonesia untuk membantunya melawan semua anak buah Lee di Jakarta. Hingga akhirnya mereka pun sepakat. Singkat cerita, kini Ryan tiba di Jakarta dan ia segera menaiki bajai lalu meminta si supir untuk mengantarkannya ke lokasi yang telah dikirimkan. Sesampainya di lokasi tujuan, Ryan meminta kepada si supir yang bernama Adi agar menunggunya di parkiran sementara dirinya akan pergi sebentar ke dalam. Ketika Ryan masuk, ia dihadang oleh 2 anak buah Lee. Namun seketika kedua orang itu tewas oleh si sniper yang tadi dipesan Ryan. Ryan pun segera pergi ke atap gedung lalu bertemu dengan para anak buah Lee yang sedang menyandra adik Doni. Kemudian Lee menghubungi Ryan melalui video call di laptop yang sudah mereka sediakan. Di sini Lee meminta Ryan agar menurunkan senjatanya atau mereka akan menghabisi adik Doni. Ryan pun mengangkat senjatanya dan inilah yang terjadi. Ryan, tell her. Drastic measures.
Hanya dengan hitungan detik, Ryan yang dibantu si sniper mampu menghabisi semua anak buah Lee yang berada di sana. Lee yang melihat hal tersebut, ia dibuat kaget dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kemudian Ryan balik mengancam Lee dengan mengatakan kalau ia menyakiti Donnie, maka dipastikan malam ini juga Lee akan tewas. Lee yang ketakutan, ia segera mengerahkan semua anak buahnya yang lain untuk memburu Ryan. Sementara dirinya akan membawa Donnie ke bar miliknya. Kembali ke Ryan yang sekarang sudah membawa adik Donnie menaiki bajai milik Adi. Di perjalanan, Ryan meminta Adi agar menitipkan adik Donnie di rumahnya dan Ryan berjanji akan memberikan Adi uang yang banyak jika Adi mau menolong Ryan. Kemudian mereka pun pergi ke rumah Adi untuk menitipkan adik Donnie. Setelah itu, Ryan dan Adi kembali melanjutkan perjalanan ke titik lokasi Donnie. Ryan mendapatkan lokasi tersebut dari alat pelacak yang Ryan pasangkan kepada Donnie sebelumnya dan lokasi itu mengarah ke bar milik Lee. Sesampainya di sana, Ryan memerintahkan Adi untuk menyamar menjadi orang kaya lalu membagikan uang ke setiap penjaga. Hingga akhirnya Adi pun masuk sembari memberikan uang ke semua penjaga yang ada di sana. Terlihat si sniper yang juga masuk ke dalam bar tersebut. Ketika Adi dan si sniper sudah berada di dalam, Ryan pun masuk dan tiba-tiba ternyata di balik uang yang Adi bagikan sudah Ryan pasang alat peledak kecil yang mampu meledakkan semua penjaga yang memegang uang tersebut. Kemudian Ryan pun masuk lalu melawan semua anak buah Lee yang berada di dalam bar. Setelah menghabisi semua anak buah Lee, si sniper pun pamit kepada Ryan karena misinya telah selesai. Namun ketika si sniper sudah pergi, Ryan masih harus berhadapan dengan satu tangan kanan Lee yang juga merupakan pembunuh bayaran terbaik. Namun untungnya Ryan yang lebih hebat, ia berhasil menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Kemudian Ryan yang sudah lemas, ia pun masuk ke ruangan Lee untuk menyelamatkan Donnie. Akan tetapi di sini sayangnya Lee mampu menghajar Ryan yang sudah sangat lemas itu. Lee pun segera mengambil katana ayahnya untuk menghabisi Ryan sebagai balasan karena Ryan sudah menghabisi orang tua Lee dengan katana tersebut. Namun ketika Lee akan menebas Ryan, tiba-tiba Donnie bangun dan langsung memanah Lee. Kemudian Ryan kembali bangkit dan segera mengambil katananya lalu menghabisi Lee menggunakan katana itu juga. Beberapa hari kemudian terlihat Adi yang sedang tidur di dalam bajainya sambil menunggu penumpang. Saat Adi bangun, ia dibuat heran karena ada koper di dalam bajainya. Di sini Adi pun langsung membuka koper itu dan betapa terkejutnya ia karena di dalam kopernya berisi uang yang sangat banyak. Terlihat juga ada foto Ryan yang kini telah menjadi ayah dari Donnie dan juga adiknya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.